Shalom, selamat bergabung dalam ibadah pemuda Jemaat di Silon Angkatan 1 Senin 1 Juni 2020. Teman-teman, mungkin saat ini kita beribadah di tempat kita masing-masing, tapi percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Karena penyertaannya kita boleh beribadah walaupun dari rumah kita masing-masing. Tetaplah percaya padanya, karena tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah kita. Mulai dari ibadah kita pada malam hari ini, maka kita mengucap syukur dengan sukacita kita akan ujian kami Istighfar. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Kau Allah yang sungguh sempurna bagi kehidupan kami. Tidak satupun hal yang mustahil untuk Engkau lakukan bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Di tengah situasi pandemi saat ini, kami masih bisa beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami yakin itu bukan karena kuat dan hebat kami, namun semata-mata karena kasih dan sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna bagi kehidupan kami. Ya Bapa, malam ini kami akan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah setiap roh dan jiwa kami mau dengan semangat dan penuh sukacita memuji akan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini ya Bapa,
tempat kami masing-masing, nama Allah dapat dipuji dan dikurniakan ya Bapa. Berkati setiap proses ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik, biarlah semua jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, marilah saat ini kita ambil waktu teduh, kita merenungkan akan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah ada titik di mana kita merasa kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, atau mungkin kita pernah ada di titik di mana kita merasa bahwa kita sendiri dalam kehidupan kita ini. Tapi tangan Tuhan terus menopang kita, menguatkan kita, sehingga hari ini kita masih boleh beribadah walaupun dari rumah kita masing-masing. Setiap rancangan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik. Setiap hal yang Dia berikan bagi kita adalah hal yang sungguh-sungguh sangat membuat kita untuk harusnya merasa bersyukur pada Dia. Karena itu, marilah saat ini kita tenangkan hati dan pikiran kita, karena kita mau datang menyembah Allah kita, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sungguh perkasa, Allah yang sungguh sempurna. Maka kita katakan bahwa kita bersyukur punya Allah seperti Dia. Aku bersyukur Bapa.
besar dan setia kasih setiamu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur ya Bapa karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang terus menyertai setiap kehidupan kami dari hari lepas hari ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau selalu berada di samping kami. Engkau selalu menopang kami. Engkau selalu menunggu untuk kami dapat datang dan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk setiap setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima setiap penyembahan dari hati-hati kami, hati yang dari diri kami yang berdosa ini. Kami mau datang menyembah Allah ya Bapa. Terimalah setiap penyembahan kami, karena kami mau datang menyembah ya Tuhan. Haleluya ya Bapa. Amin. Teman-teman, begitu banyak penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu banyak kasih setia Tuhan yang kita rasakan. Tapi pertanyaannya satu, apakah respon kita pada Dia? Apakah kita selalu hidup untuknya? Apakah kita selalu mau berjalan dengannya? Apakah kita selalu melihat padanya? Atau kita justru menjadi orang-orang yang sangat sering, sangat suka untuk menyakiti hati Tuhan kita? Kita sering berkata bahwa kita mengenal Allah. Tapi pertanyaan, apakah setiap perbuatan kita sudah mencerminkan akan hal itu? Kita sering berkata bahwa kita mengasihi Allah. Dan apakah benar dalam setiap kehidupan kita lakukan itu untuk mewujud nyatakan kasih kita pada Allah? Kenyataannya kita semua adalah orang yang berdosa. Kita semua tidak layak untuk mendapatkan apa yang Allah berikan bagi kita. Tapi Allah sungguh mengasihi saya dan teman-teman. Karena itu, marilah kita memohon ampun akan setiap kesalahan kita, agar kita dapat masuk untuk menerima firman. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Tapi kami juga ingin mohon ampun ya Bapa atas setiap kesalahan yang kami lakukan lewat setiap tutur kata kami, setiap perilaku kami ataupun pikiran kami ya Bapa. Terkadang ya Tuhan, kami sering menyakiti hati orang-orang sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan juga setiap orang-orang yang kami temui. Terkhususnya kami sering sekali menyakiti hati suci ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami ingin memohon ampun atas setiap kesalahan kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami, menguduskan kami, agar kami dapat layak di depan hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik teman-teman, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana sebelum itu kita akan menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Orang
Shalom, sahabat-sahabat muda yang diberkati Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini yang terambil di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-19. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah-tengah seluruh pergumulan kehidupan kami, tugas pekerjaan dan kesibukan kami, Tuhan terus hadir dan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Karena itu Tuhan, Kau berkati kami lewat firman-Mu yang akan kami dengar saat ini. Kau berkati kami dengan hikmat, dengan pengertian, dengan kekuatan, dengan ketaatan dan kesediaan untuk membaca, merenungkan dan memelihara firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Mari berbicara kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-19, saya membacakannya bagi kita semua. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekali lagi, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita saat ini. Saudara-saudara, berbahagialah kita semua yang membaca firman Tuhan dan yang mau hidup menurutnya hari lepas hari. Saudara-saudara, orang-orang muda yang diberkati Tuhan, kita hari ini banyak hal yang sementara kita alami dan ada banyak hal yang sementara kita gumulkan bersama. Tidak hanya menjadi pergumulan orang tua atau pergumulan bangsa, tetapi juga kita sebagai orang-orang muda kita memiliki pergumulan sendiri. Pergumulan tentang bagaimana kita mendapatkan pendidikan, kita harus sekolah di rumah, kita harus belajar di rumah, kita harus banyak melakukan aktivitas di rumah, kita terbatas dalam hal kita harus berjumpa dengan teman-teman, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini juga menjadi pergumulan kita. Tentunya di dalam perjalanan ini ada pengalaman pahit, tapi juga ada pengalaman manis. Yang pahit, kita sulit untuk melupakan masalah-masalah itu. Tapi juga yang manis, ada banyak hal yang ingin kita kenang untuk seterusnya. Dan dalam situasi ini di mana hidup kita terasa tidak menentu, karena semua serba tidak menentu sekarang. Kalau bilang COVID selesainya di mana? Ya, kalau mau bilang kita sudah ada di ambang batas bahwa sebentar lagi semua sudah mau normal, tapi ada normal dengan catatan yang baru, new normal kehidupan kita setelah COVID. 3 bulan berjuang dengan COVID, kita ada dalam satu pengalaman yang baru, kebiasaan yang baru, pola hidup yang baru dengan cara yang baru. Dan tentu saja kita sepertinya sementara berada di satu titik yang bukan kita, ya, yang bukan kita. Kita masih rindu dengan kehidupan kita yang lalu. Nah, secara alamiah manusia, kita semua menginginkan segala sesuatu itu ada dalam genggaman kita. Kalau boleh segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan harapan kita, dengan rencana kita. Mau apa dapatnya apa, mau yang lain dapatnya yang lain. Ini yang menjadi pergumulan kita. Banyak kali kita menjadi kecewa dan pesimis karena kita selalu, kalau boleh jujur, paling banyak kita ada di satu titik, kita mengandalkan diri kita sendiri dan bukan mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada banyak kesaksian orang-orang percaya yang tertulis dalam kitab suci yang memberi bukti bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Tentunya kita juga punya pengalaman. Saya ambil contoh mulai dari dalam rumah keluarga kami, keluarga saya. Per 1 Januari kami buat komitmen baru dalam rumah dengan anak saya yang kelas 2 SMP dan kelas 6 SD. Kami buat komitmen bersama. Kalau kemarin-kemarin
proyek baca Alkitab mungkin papa dan mama, karena anak-anak rasanya terlalu kecil. Tapi kami komitmen bersama, kami rindu punya satu proyek bersama baca Alkitab. Semakin kami baca, kami tahu bahwa kami diperlengkapi. Semakin kami membaca firman Tuhan, kami tahu bahwa kami butuh Tuhan hari-hari ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Dan ini sudah mulai terasa ketika kita biasanya pagi jam 4 itu kita sudah baca firman, lalu karena ada kegiatan lalu kami undur-undur. Anak-anak selalu mengeluh bahwa papa mama ingat hari ini kita belum baca firman, ya. Nah, melalui kesaksian-kesaksian Alkitab ini kalau kita rajin baca firman, kita akan tahu bahwa Allah terlibat secara langsung dalam cerita hidup kita. Allah terlibat secara langsung dalam cerita hidup kita manusia, baik secara pribadi, kelompok, maupun sebagai suatu bangsa yang besar. Kita ambil contoh dari banyak pengalaman Alkitab. Omong saja yang ini cukup terkenal. Sarah istri Abraham mandul, tapi keturunannya seperti bintang di langit. Yakub pincang, tapi dia menurunkan ke-12 suku Israel. Musa seorang yang gagap, tidak pandai bicara, tapi dia bisa mengatasi Firaun dan membelah laut menjadi 2. Gideon penakut, tapi dia menang berperang melawan musuh-musuhnya. Deborah hanya seorang istri, tapi dia juga memenangkan peperangan. Rahab seorang perempuan pelacur, tapi dia merupakan nenek moyang dari Yesus. Petrus hanya nelayan, tapi pertama kali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Daud hanya seorang gembala, tapi dia menjadi raja Israel yang dikenang oleh Tuhan. Para murid yang sebelumnya penakut, ketika Yesus ditangkap, disalibkan dan mati, mereka lari tercerai-berai, ketakutan, bersembunyi dan seterusnya. Tapi ketika peristiwa keturunan Roh Kudus, menjadi pribadi-pribadi yang kemudian berani mati karena kesaksian mereka tentang Kristus. Kotong boleh cek ya, hampir seluruh murid Yesus itu mati secara martir, ya. Tapi mereka tidak takut dan tidak ragu karena pengalaman mereka bersama-sama dengan Kristus. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, lewat pengalaman-pengalaman ini semua kita bercermin, kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Esther, kalau kita baca kitab Esther, ketika bangsa Yahudi mau dimusnahkan, Esther bersama-sama dengan Mordekai dan bangsa Yahudi, mereka berpuasa dan berdoa, dan rancangan jahat diubahkan Tuhan menjadi berkat. Nah, hari-hari ini kita butuh Tuhan, kita bilang kita butuh mujizat Tuhan, ya. Dalam perjalanan kita ada banyak orang, mereka berseru, mereka bilang, mereka bicara, mereka memberi statement bahwa mereka butuh mujizat Tuhan. Bahkan Gemit berdoa bersama untuk boleh menjadi sebuah gerakan besar. Allah berkenan untuk mengubahkan keadaan ini. Kalau mau dibilang tidak ada yang mustahil bersama-sama Tuhan. Tapi persoalannya adalah apakah kita siap menerima segala kemungkinan yang terjadi dalam hidup ini? Apa yang mustahil bagi manusia, Tuhan dapat mengubah menjadi mungkin. Jadilah menurut iman kita yang percaya padanya. Untuk lebih mengerti maksud Tuhan ini, mari kita lihat bagian firman Tuhan yang kita baca. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita bilang nothing is impossible, bahasa Indonesianya bilang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kotong sering nyanyikan ini puji-pujian juga. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi coba kalau kotong boleh renungkan sedikit dalam hati, apakah betul-betul kita yakini ini kata-kata bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan? Beberapa hari yang lalu, mungkin baru kemarin, satu orang pemuda juga baru saja mati bunuh diri. Di Korea, karena saya hobi nonton film Korea, saya tahu bahwa banyak artis Korea, orang-orang muda di Korea juga ambil jalan pintas untuk bunuh diri. Seakan-akan bahwa memang tidak ada jalan keluar ketika ada pergumulan dan persoalan.
Tapi firman Tuhan di dalam kesaksian Efesus pasal 1 ayat 19 memberi kesaksian kepada kita bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita bilang nothing is impossible, itu bagi Tuhan, ya. Orang-orang yang dalam Tuhan meyakini ini. Tapi nothing is impossible hanya berlaku bagi orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, orang-orang yang mau menerima segala sesuatu dalam hidup, termasuk juga yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dia akan tiba. Bukan saja bilang bahwa nothing is impossible di dalam Tuhan, ya. Nothing is impossible in God. Tapi akan muncul sebuah kesaksian bahwa impossible is nothing with God, ya. Tidak ada mustahil, tidak ada yang mustahil bersama Tuhan, dan kemustahilan itu tidak ada berlaku di dalam hidupnya kalau dia bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak kesaksian-kesaksian kita secara pribadi yang juga kita terus hidupi di dalam perjalanan kita. Saudara, saya secara pribadi juga memberi kesaksian bahwa mulai mau jadi pendeta, saya pas hari ini 15 tahun jadi pendeta. Tapi kalau direnungkan kembali, saya akan bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya ini orang yang penakut, ya. Seorang yang minder, tidak berani untuk maju. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan ini semua. Bahwa kalau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang Tuhan butuh hanya beberapa hal. Yang pertama, yang Tuhan butuh adalah kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Jadi kalau kita bilang tiada yang mustahil, kunci dalam tiada yang mustahil adalah percaya, dan percaya, ya. Tidak ada harga lain. Percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin, dan mungkin itu adalah hal yang baik, tapi juga mungkin untuk hal-hal yang tidak enak dialami. Yang kedua, ada kesediaan untuk memberikan hidup kita dibentuk dengan selalu menyediakan waktu terbaik untuk menjalin hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, ya, setiap saat, bukan hanya ketika ada waktu. Menyediakan waktu terbaik ini menjadi kunci. Dan yang ketiga, kunci tiada yang mustahil dalam hidup kita ini bisa berlangsung, kita bisa menikmati betapa hebat kuasanya Allah dalam kehidupan kita, harus disertai dengan ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan ini bermula dari kesediaan. Kita ingat cerita ketika murid-murid ada di pinggir danau memancing dari malam sampai pagi, dan mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu Yesus bilang, sekali lagi tebarkanlah jalamu. Sebenarnya Petrus dan teman-teman orang yang hebat, nelayan-nelayan yang hebat, tapi mereka punya kesediaan untuk mau melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Di tengah-tengah seluruh perasaan mereka dan juga latar belakang kehidupan mereka, ada kesediaan untuk taat dan melakukan apa yang Yesus minta. Mujizat terjadi. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, saya yakin bahwa setiap kita memiliki apa yang namanya tembok ketidakmungkinan. Sesuatu yang membuat diri kita berkata bagaimana mungkin, ya. Sesuatu yang membuat kita pesimis mungkin. Mungkin kita enggan untuk melakukan sesuatu karena kita tahu bahwa insan mungkin lagi, ya. Dan tembok ketidakmungkinan itu bisa saja berasal dari diri kita sendiri. Mungkin ketompon diri, ya, bawaan diri, latar belakang kita, trauma-trauma yang mungkin ada di dalam diri kita. Tapi juga bisa datang dari situasi atau keadaan di luar kita. Satu hal yang bisa menolong kita adalah bahwa ketika orang-orang mau beri diri untuk setia taat kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan kita berelasi dekat dengan Tuhan, Ia akan memberi kekuatan baru, semangat baru. Ia akan membuka mata iman kita untuk melihat jalan-jalan yang sebelumnya kita tidak lihat.
bersama-sama dengan Dia juga, bersama-sama dengan Tuhan ini hari-hari ini bagaimana? Apakah Tuhan kasih tunjuk muka di ketong? Bersama-sama dengan Tuhan artinya kita memberi diri untuk berbicara dengan Tuhan, tapi memberi diri juga untuk mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan bukan hanya dengar firman, tapi punya waktu yang baik untuk membaca firman Tuhan. Tidak banyak orang baca firman hari-hari ini, ya. Kalau bawa Alkitab juga ke gereja, kalau bisa lihat dari atas mimbar tuh pendeta-pendeta paling tahu ada berapa banyak orang yang baca firman, ya. Memberi diri untuk membaca firman, memberi diri untuk berbicara dengan Tuhan. Lalu memberi diri untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Kalau sudah dengar, sudah baca, lalu tidak melakukan, itu sama dengan tidak berbuat apa-apa, ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu kata firman Tuhan. Jadi orang yang hanya datang dengar firman, orang yang hanya membaca firman, orang yang hanya bicara sekedar bicara dengan Tuhan, sama dengan orang yang bilang nothing is impossible with God. Tiada yang mustahil bagi Allah, tapi itu hanya sekedar pengakuan secara mulut, seperti seorang yang menyanyikan lagu tiada yang mustahil bagi, tapi setelah lagu ini selesailah juga iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Pergumulan tantangan hidup akan menjadi tolak ukur bagi kita dalam pengenalan kita tentang Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan jangan takut ada pergumulan. Anak-anak Tuhan jangan takut ada tantangan dan kesulitan. Kesulitan dan tantangan akan memurnikan apa yang kita dengar, apa yang kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang siap siaga untuk menghadapi tantangan dan pergumulan. Kita akan dengan mudah memberikan kesaksian bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara, semua pahlawan-pahlawan iman yang tertulis di dalam kitab suci yang ketong kenal mungkin jadi menjadi tokoh iman kita juga, idola kita. Jarang juga sekarang orang idola nih Musa, Harun, ataukah Esther, atau Matius, atau Lukas. Banyak orang tuh idolanya film Korea, artis-artis Korea zaman now. Sepo anak remaja juga tuh tiap hari hanya sibuk dengan mereka pun idola. Tapi berapa banyak orang di zaman ini yang masih kenal Musa? Berapa banyak orang ini yang masih tahu Abraham itu siapa? Ya. Ada berapa banyak orang yang tahu tentang Esther? Kalau kita mengenal mereka, kita akan melihat bahwa mereka juga manusia-manusia biasa seperti kita. Manusia yang memiliki kekurangan dan kelemahan masing-masing. Tapi yang membedakan mereka dari orang-orang lain adalah bahwa Tuhan yang ada di dalam mereka, dan mereka mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari orang-orang muda di zaman ini, ketong harus berani tampil beda. Tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh pahlawan di dalam Alkitab ini juga, mereka orang-orang yang tidak luput dari pergumulan, kelemahan, kekurangan mereka. Tapi mereka berhasil menang karena mereka sungguh-sungguh mengalami Allah dalam perjalanan kehidupan mereka. Kalau hanya kenal belum cukup, harus mengalami Allah, mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup. Karena itu ajakan firman Tuhan hari ini. Mari ini firman kita hafal menjadi nats hafalan kita, menjadi kekuatan baru bagi kita ketika kita ada dalam berbagai pergumulan. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bahwa firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan, firman Tuhan menjadi pelita. Allah akan menyatakan mujizatnya bagi kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah di dalam kita. Karena Allah tinggal di dalam kita, dan kita mengalami Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Pendeta Feby Mesa Trans STH yang memberikan firman
kita pada malam hari ini. Kini saatnya kita akan bersyafaat bersama. Untuk itu, mari sebelumnya kita akan pujian waktu Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh di dalam Tuhan, kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tidak henti-hentinya ya Bapa, kami terus datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk semua perjalanan kehidupan kami, pengalaman hidup kami, baik pengalaman-pengalaman yang indah, yang menyenangkan, maupun ketika kami mengalami pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, di luar dari keinginan bahkan rencana kami ya Tuhan. Tapi sampai di sini Tuhan, kami percaya bahwa Allah turut bekerja untuk menyatakan maksud dan ketetapan-Mu bagi kami. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas kami. Bahkan Allah sanggup mengubah hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah sanggup mengubah ancaman untuk menjadi berkat di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami belajar dari firman Tuhan, betapa luar biasanya kuasa Allah atas hidup kami. Orang-orang yang mau berdiri untuk terus percaya kepada-Mu. Karena itu Tuhan, sebagai bukti ketaatan kami, Engkau menolong kami untuk terus percaya kepada-Mu dalam segala musim hidup yang kami alami. Baik musim yang menyenangkan maupun ketika kami ada di dalam musim-musim yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami. Tuhan terus menolong kami untuk terus belajar kuat di dalam Tuhan, untuk terus berharap sungguh kepada Tuhan, untuk terus membangun iman di dalam Tuhan, untuk terus membangun persahabatan dengan Allah di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa, memberkati kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang sanggup memberikan kesaksian iman yang benar. Sekalipun kehidupan ini tidak lebih baik dari hari kemarin, tapi kami percaya bahwa kuasa Allah yang luar biasa sanggup menjaga, menuntun dan menolong setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan di kesempatan malam hari ini untuk semua orang-orang muda yang mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan buka hati mereka dan meteraikan firman-Mu untuk menjadi berkat bagi mereka. Supaya dalam segala situasi hidup yang mereka alami, mereka tidak hilang pengharapan. Karena Allah bersama-sama dengan mereka. Dan mereka diberi kesempatan untuk mengalami Allah, mengalami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati orang-orang muda di Silo, di dalam seluruh kehidupan mereka. Di dalam tugas pelayanan, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk badan pengurus, semua orang yang terlibat di dalam penyelenggaraan ibadah. Tuhan memberkati mereka untuk terus menjadi berkat lewat masa muda mereka. Dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami terus bergumul dengan situasi keadaan dunia ini Tuhan. Kami masih berperang melawan virus COVID-19. Tuhan, Engkau hadir. Engkau mengizinkan semua ini terjadi. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir. Tidak untuk membiarkan kami semua terpuruk, terhilang. Bahkan juga kami hilang pengharapan ketika ada tantangan dan pergumulan ini. Tapi Engkau Allah yang terus memberi kami kekuatan untuk boleh keluar dari semua pergumulan ini. Engkau sendiri Allah yang akan memberikan jalan keluar bagi kami. Kami berdoa untuk para medis yang berperang di garis-garis depan. Tuhan boleh menolong mereka, memberkati mereka dalam setiap tugas dan pekerjaan. Tuhan juga tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka diberikan kekuatan, kesehatan untuk melayani secara prima. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mereka kasihi, yang telah dengan rela hati juga bergumul dan melepaskan orang-orang terkasih untuk boleh berperang di garis terdepan. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga mereka. Di atas ini semua Tuhan, ada banyak usaha yang telah dilakukan oleh semua pihak, baik juga oleh pemerintah, baik juga oleh masyarakat, baik lewat kesadaran kami bersama-sama. Tuhan menolong dan memberkati, supaya dengan kesadaran yang kuat dan teguh, dengan bergandengan tangan, kami mampu untuk berperang melawan virus COVID. Bahkan juga kami diberikan ketahanan untuk boleh memenangkan setiap perkara yang Tuhan izinkan ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan yang berlangsung di Jemaat Silo. Tuhan memberkati para pelayan, baik Ibu Pendeta, baik juga para presbiter. Tuhan memberkati di dalam tugas-tugas pelayanan dan rencana-rencana pelayanan yang ada. Di atas ini semua Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan orang-orang muda di Silo, pergumulan pendidikan, pergumulan masa depan, pergumulan pekerjaan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya dari tempat ini. Biarlah kasih karunia Allah terus menyertai kami semua. Dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tapi percayalah bahwa Yesus adalah kawan yang sejati, yang akan terus menjaga kita, yang akan terus bersama-sama dengan kita melewati setiap masa-masa dalam kehidupan kita. Kita akan pujian Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati. Oh,
Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih setiamu, untuk penyertaan Tuhan yang terus berserta kami dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terlebih khusus ya Tuhan untuk malam ini, Tuhan terus menyertai kami sehingga kami boleh beribadah dari awal tadi sampai dengan akhir. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami kembali dalam kehidupan kami hari-hari, kami dapat memakai firman itu untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami akan berpisah ya Tuhan dari kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Dan berkati kami satu persatu yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah kami dapat terus menjadi orang-orang muda yang mau untuk setia menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1, 2, 3, Shalom.